Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul. Kali ini kita mau bahas satu bengkel yang isi dalamnya unik-unik nih. Udah kelihatan sih teman-teman kalau lihat di belakangnya kita ini. Bersama saya ada Mas Uwi. Halo Mas. Halo. Jadi Mas Uwi ini pemilik bengkel yang namanya apa Mas? Ambroskun. Ambroskun Garage atau Garage ya? Ambroskun aja sih. Ambroskun aja ya. Oke. Nah, jadi Ambroskun ini kita kesini gara-gara ya mobil-mobilnya tuh sekarang yang ada di sini kebanyakan satu jenis aja. Iya. VW Golf MK1 ya. Nah, jadi Mas Uwi bisa jelasin ya Mas, sebenarnya kita mulai dari bengkelnya ya. Ambroskun itu namanya artinya apa sih? Kalau dulu ya bikin nama itu sebenarnya pengen nyari karena saya suka seni, pengennya artinya yang seni yang abadi gitu. Okay. Jadi nggak lekang oleh waktu. Nah, Itu bahasa apa? Yunani ya kalau nggak Oh, salah. Yunani ya? Yunani kalau nggak salah. Oke, seru juga Pak, unik juga ya namanya ya, beda ya dari yang lain. Agak sulit. Agak sulit ya? Agak sulit. Siap. Nah, jadi Ambroskun ini emang khusus mobil golf atau enggak sih? Pada awalnya sih karena saya sendiri punyanya golf pada waktu itu mulai bangun bengkel pengennya sih golf karena merek lain tuh belum terlalu mengerti ya. Nah, tapi setelah berjalannya bengkel ya kita sering juga BMW, lalu mobil Jepang ya kan, terus ya seputaran Eropa sih kebanyakan sih. Oke. Jadi karena awalnya dari main satu mobil dulu ya, jadi pernah main juga di Eropa, mobil-mobil Eropa yang lain ya, E30 dan lain. E30 ya, 2002, E21. Terus jatuh hati, nyantol di MK1. Iya. Akhirnya teman-teman yang mungkin percaya ya sama Mas Uwi ya naruh mobilnya di sini untuk ngebangun. Iya. Nah, unik juga sih karena sampai saat ini sih jarang banget ya gue melihat satu bengkel yang isinya VW Golf aja semua gitu ya. Iya. Ya karena gini sih Om, karena dari dulu memang teman-teman aku juga kan MK1 semua. Jadi rata-rata yang ke aku ya MK1 gitu. Oke, siap. Nah, berdiri tahun berapa sih bengkel? Ini 2014. 2014 ya? Iya. Oke, siap. Ini karena ada di depan mata kita banyakkan MK1 ya Golf ya. Jadi kita bahas seputar itu ya. Kalian apa sih yang dilakukan Ambroskun di bengkel ini ya? Boleh. Nah, sedikit bahas soal sejarah juga ya, pengen tahu nih karena kita juga awam. VW Golf MK1 itu masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Terus populasinya sebanyak apa sih? Kalau setahu aku nih Om, sebagai pemilik MK1 juga, dulu itu sejarahnya sih Golf masuk ke Indonesia tahun 78, hanya 1 tahun aja. 1 tahun aja? Oke. Itu, terus untuk populasinya mungkin yang 4 pintu tuh sekitar 200-an ya. Hanya 200? Hanya 200. Wah. Mungkin itu masih spekulasi sih sebenarnya. Kita nggak tahu juga. Cuman tahu juga ya. Ya yang beredar selama beberapa tahun, 10 tahun ini mungkin 60-an mungkin. Iya, sekitar Mungkin situ ya, jarang banget sih. kumpul bareng sebanyak 100-an juga ya. Iya, kalau terakhir tuh 2013 kita 2013 kita ulang tahun kalau nggak salah, itu cuma 40-an. 40-an. Oke, iya. Nah, MK1 Golf ini juga maksudnya unik ya, beda sama yang tipe-tipe VW yang setahunnya itu ya. Iya, benar. Karena dia yang air cool ya. Iya, water cool. Iya. Berpendingin air maksudnya. Oke. Nah, Golf MK1 juga sebenarnya punya tipe-tipe body ya. Tipe-tipe body banyak ya. Banyak. Yang kita awam kan karena lihatnya yang 4 pintu. Padahal ada lagi yang ada 2 pintu. 2 pintu aja. 2 pintu coupe. 2 pintu cabrio. Terus yang pickup. Ada pickup ya? Ada pickup. Oke, namanya beda namanya. Namanya KD. Sebutannya VW KD. Golf KD atau KD aja? VW KD. Iya, KD MK1. Terus apa? Ada sedan? Sedan ada, cuman jatuhnya kayak kawin silang ya. Jetta namanya. Oh, Jetta. Oke, siap. Jadi banyak banget. Tapi yang masuk ke Indonesia sebenarnya rata-rata yang 4 pintu banyak kan ya. Oke, siap.
Nah, yang dikerjakan di sini apa aja sih di Ambrosio Kun ini? Apa mulai dari body repair, apa body semua repair, aja? ya. Kalau untuk VW Golf sih hampir keseluruhan ya, dari mulai body repair, ya kan, terus kaki-kaki, mesin, sampai aksesoris, semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Ya. Jadi teman-teman kalau punya ada kepikiran nih mungkin pengen meminang nih mungkin mobil apa dia tahun 70-an ya. 70-an. Hatchback mungil yang keren, mungkin zaman dulu gaul di Amerika ya. Betul, benar. Nah, mungkin bisa ngobrol-ngobrol ke sini ya. Iya. Nah, kita ngomongin spare part ya atau body part ya. Selain kan pengerjaan semua di sini bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan spare partnya? Apakah sulit? Apakah mahal? Jadi gini Om, kalau untuk spare part mesin ya, di Indonesia masih terbilang banyak lah, kayak packing, seher, ring seher, gitu masih banyak. Mesin ya? Mesin. Cuman kalau kita udah ngomongin aksesoris, pasti kita belanja dari luar. Oke. Nah, dari luar pun pasti semua kebantu sama internet ya? Betul banget. Itu gimana? Enaknya kalau kita ngomongin VW Golf ya. Nah, VW Golf ini kan ibaratnya kalau di VW ini anak emas lah. Ya jarang ada yang mainin. Anak emas ya? Anak emas lah, nggak ada yang mainin nih. Kayaknya malah anak-anak air cool malah jarang ada yang main water cool MK1. Nah, di sini di Indonesia itu ada kayak apa ya? Bukan suruhan apa ya? Om ngomongnya ya, utusan bukan juga. Ada yang kerja di VW Heritage. Oke. Di UK. Nah, jadi untuk spare part, body part, terus aksesoris, semua bisa pesan melalui Mas Indra itu. Oh, VW Heritage ya. Heritage, Jadi ya. teman-teman nih kalau ya jadi kita ngobrol-ngobrol tadi ya bahwa sebenarnya untuk body part tadi atau mungkin spare part ya, karena si VW itu khususnya yang Golf juga punya namanya apa toko online ya, toko online yang besar. Benar. Jadi tidak terlalu susah untuk Tidak terlalu mendapatnya. susah. Hampir semua parts yang nempel di body ada semua. Panel-panel body semua ada. Apron depan, fender, kap mesin, bumper, list body, spion, kaca, apa lagi ya? Trisplang, fender belakang, hampir semua ada semua. Pintu ada semua. Wah. Floor pan ada semua. Jadi ibaratnya kalau kita pengen bangun yang bener-bener grass, pesan dari luar bisa semua baru. Ada semua. Ada semua. Wah. Menarik ya. Jadi maksudnya di sini memang langka mobilnya. Tapi kan ya kan mobilnya Golfnya langka ya. Benar. Tapi kalau body part itu bisa tinggal pesan aja ya. Iya, pesan aja. Pokoknya lewat handphone, apalagi. Kalau nggak mau sulit ya tinggal hubungi Mas Indra aja. Oke, siap. VW Heritage ya, teman-teman. Oke. Itu. Nah, tadi sambil keliling tadi kita lihat-lihat, nanti kita ceritain ya Mas, yang dilakukan beberapa kan terlihat di sini ya. Ada yang VW kuning ya, Golf kuning ya. Yang VW Golf kuning itu tipenya apa? Tipenya S. Tipenya S ya. Iya. Oke, berarti S itu jadi kastanya varian itu ada. Oh gini, jadi gini S, Om, ada kalau S. aku ceritain ya, kalau masuk ke Indonesia tahun 78 itu Golf itu cuma ada 2 tipe. Tipe S dan tipe LS. Oke. Nah, kalau tipe S itu dia lampunya cuma 2 yang depan. Oke. Lampu belakangnya kecil. Nah, bempernya bemper besi. Terus arch-nya dia pakai arch yang kecil. Nah, sama jenggot, biasanya jenggot depannya itu ada jenggot kecil. Nah, kalau untuk yang LS, lampu depannya 4, lampu belakangnya gede. Gitu. Terus bumpernya bumper plastik. Itu sih ciri yang paling umum sih. Seri paling umum ya. Seri paling umum gitu aja. Cuman kalau untuk sektor mesin hampir semua tipe S dan tipe LS sama. Oke. Mesinnya 1800. 1600. 1600 kalau yang standar ya. Oh, standarnya 1600 ya. Iya, 1600. Oke, siap ya. Nah, untuk yang kuning tadi itu tipenya S, tapi sudah banyak dandan ya. Banyak dandan. Jadi ibaratnya gini Om, kalau kita pesan mobil baru pada tahun 78 mungkin ada dikasih opsi kali ya. Jadi bempernya kita mau kasih berubah jadi LS, atau lampu depannya kita mau rubahin tadinya S jadi tipe LS, terus kasih arch yang kecil, kasih jenggot, gitu-gitu sih. Oke, itu secara tampilan yang standar ya. Maksudnya yang kuning ini ya
standar ya. Standar katalog lah ya. Standar katalog. Standar katalog ya, seperti itu ya. Warna kuningnya udah cakep banget, kaca bening ya. Iya betul. Nah, kalau interior tuh apa semua sama untuk tahun segitu? Apa semua fabric bahannya ada yang kotak-kotak gitu gimana? Kalau kita merujuk lagi ya, tahun 78 masuk ke Indonesia, hampir semuanya sama kecuali armrest. Oh gitu. Iya, armrestnya biasanya kalau yang tipe S itu modelnya cuman kayak tarikan aja Om. Model tarikan. Cuman kalau tipe yang LS dia ada tempat dudukannya, ada buat naruh tangan gitu lah ibaratnya. Perbedaannya itu aja. Perbedaan itu aja. Kalau jenis bahan? Kalau jenis bahan semuanya yang masuk ke Indonesia, kalau di VW sih ngomongnya kain catur apa ya? Apa sarung apa ya? Jadi yang modelnya total gitu. Gitu aja. Tapi di sini tadi saya lihat beberapa beda-beda ya, mungkin itu aftermarket ya? Aftermarket betul Om. Jadi banyakan kalau yang bosen standar, kita ada opsi pakai kain tartan, ada Handstud, ada ya kayak GTI-nya ada, gitu-gitu sih. Dan itu bisa didapetin ya, cuma bisa. dia cari online aja. Iya, online aja. Pokoknya tinggal search ya, kalau saya keseringnya VW Heritage ya tinggal search aja VW Heritage, nanti masuk di katalognya Golf MK1. Udah tinggal pilih-pilih aja. Masukin ke chart dan tinggal bayar. Kok menarik ya? Menarik ya. Siap. Nah, itu yang tadi kuning. Nah, ada dua lagi di belakang sana, yang hitamnya dua-duanya. Yang kiri kalau nggak salah itu yang tipenya S. LS. Itu yang LS. LS LS itu berarti lampunya panjang dua. Depannya 4 lampu 4, bempernya bemper plastik. Plastik. Yang sebelahnya itu tipe S, lampu kecil, depan 2 pakai bemper besi. Gitu. Nah, yang lagi dibuka tuh kap mesinnya. Nah, ini mesinnya kok udah swap ya? Ya, ini jadi gini Om. Kita ngomong lagi mundur lagi. Tahun 78 itu sebenarnya Golf itu masuk ke Indonesia tanpa AC. Gitu. Kan ada yang bilang VW Golf itu overheatan, cepat panas. Memang iya. Ya, identiknya kadang gitu ya dulu ya. Karena memang dari luarnya aja udah nggak dipasangin AC. Kita tambahin AC, beban mesin makin panas. Ya, yang sering terjadi itu overheat, melenting, ya kayak gitu, kropos di head. Kayak gitu, makanya yang mobil hitam itu aku swap pakai 4AG red top. Mesin Toyota ya? Mesin Toyota, ya. Dia apa? Twin Cam GTI ya? Twin Cam GTI, betul. Pertimbangannya kenapa? Udah pernah melakukan sering juga mengganti dengan mesin 4AG? Aku sih baru 2 kali ini aja sih ganti 4AG. Yang pertama spare partnya lebih mudah ya, karena persamaannya mungkin lebih banyak ya. Ya, terus kedua engine mountingnya lebih murah, walaupun mountingnya 4AG ada 5, cuman harganya lebih murah jauh ketimbang VW Golf yang cuma 4, tapi harganya mahal-mahal banget. Gitu ya. Terus yang ketiga itu AC. Pertimbangannya AC. Kalau mobil, kalau menurut aku ya, kalau mobil yang sudah diciptakan dengan AC, pasti kalau kita pindahin AC-nya tetap dingin, ya kan? Kecuali kalau tambahan, mungkin gitu. Jadi Golf itu datang ke sini kan ada kisi-kisi ya, ada udara ya. Itu bukan AC. Bukan, heater. Itu malah heater ya. Heater dia. Benar. Siap. Jadi mengerjakan swap juga. Nah, ya gini sih, aku juga banyak yang ngeluh kenapa mesinnya panas ya, karena pertama fan-nya juga kan sudah usia pasti. Yang kedua head-nya itu castingnya udah 40 tahun ya Om ya, jadi kropos tuh wajib deh pasti. Nah, itu perlu di slap ulang, tambah daging gitu sih. Iya, pasti ada kondisinya udah menurun lah, udah 40 tahun ya. 40 tahun lebih. Jadi pengerjaan di mesin juga dilakukan ya. Nah, di belakang ini nih, ini di belakang ini kalau teman-teman lihat nanti di videonya itu ada yang 2 pintu ya. Convert ya. Nah, ini teman-teman. Jadi pekerjaan bodi juga dilakukan selain body repair, menambahkan aksesoris dan lain-lain, juga konversi dari 4 pintu jadi 2 pintu. Seperti tadi yang dijelasin sama Mas Uwi, komponen-komponennya bisa dipesan ya? Bisa, dari 4 semuanya. pintu bisa. Dari depan sampai belakang. Apron depan sampai apron belakang gitu. Itu presisi semua? PNP sih Om. PNP. Jadi plug and play. Jadi plug and play aja. Jadi kalau misalnya kita potong apron depannya sesuai dengan ukuran si apron baru, kita tinggal pasang aja. Menyesuaikan aja, nggak ada yang perlu kita adjust lagi, nggak perlu, udah tinggal pasang aja semuanya. Dari mulai kalau mobil yang belakang ini, dari mulai
apron depan aku ganti yang memang GTI yang 2 pintu, terus trisplang aku ganti yang GTI juga, terus inner trisplangnya juga aku ganti, terus fender belakang aku ganti, terus apron belakang aku ganti, floor pan-nya juga aku ganti yang GTI yang 2 Floor pintu pan asli. sampai diganti juga. Full Om, itu nggak yang cuman setengah setengah ya karena 2 pintu kan. Tapi ini full dari mulai firewall sampai ke belakang. Wah, gila. Semuanya baru. Gitu. Yap, yap. Yang tersisa apa dong nih kalau dari sini? Ya, yang tersisa sih kayaknya cuman fender depan sama kap mesin. Selebihnya ya baru sih. Bisa dibilang semua panel body hampir nyaris baru ya. Nah, itu jadi karena saking mudahnya itu ya. Bener, jadi juga gini Om, kalau banyak kan orang bangun lama ya, kalau kita ada opsi tinggal ganti part. Budgetnya ada. ada. Barangnya juga ada. Nah, itu dia benar. Udah Yang susah kan memastikan dua-duanya ada gitu ya. Betul, benar. Ya. Ya, jadi tinggal pesan dari luar, estimasi 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau spare partnya banyak, udah habis ini udah tinggal pasang aja, tinggal las. Oke. Yang gini Om, jadi yang biasanya aku bangun 2 pintu itu memakan waktu 6 bulan untuk pengelasan dan fitting segala macam, ini kemarin itu cuma 1,5 bulan untuk pengelasan. Wah, itu 1,5 bulan ditambah setengah bulannya lagi itu aku sandblasting ya, sandblasting kan berapa hari, udah cepet banget. wow, yap. Jadi punya modal nih 4 pintu. Kalau bosen mau dibikin pintunya lebih sedikit jumlahnya, ya udah tinggal pesen, udah tinggal bayar, tinggal datang ya. Dan tidak perlu menunggu bertahun ya. Betul, tahunan untuk ya bikin. biasanya kan customer ya pengennya yang cepat. Ya kalau pengennya cepat ya seperti ini. Seperti ini, tinggal kita ganti body panel, keseluruhan untuk kayak fender, bumper semuanya bisa baru. Waduh. Kaca semuanya bisa, karet. Seru. Nah, itu pekerjaan body ya, pekerjaan body yang mungkin lebih levelnya lebih tinggi. Nah, yang belakang tadi kita udah bahas. Ini di sampingnya Mas Uwi, barangnya mobilnya juga istimewa nih. Gimana Mas Uwi, ini kabriol ya? Iya, ini kabriol original. Iya. Nah, ini boleh jelasin ini yang dilakukan di sini apa aja? Jadi ini saya udah punya dari tahun 2013, 2012. Ini aslinya tahun 83, cuman saya downgrade jadi tahun 79. Mundur tahun ya? Mundur tahun untuk kayak pemasangan bumper, terus dashboard, interior, semuanya aku turunin. Oke, dibikin lebih tua. Oke, iya. Gitu. Untuk kalau mesin ini sudah naik jadi 2000. Oke. Pakai 4 barrel. 4 barrel ya. Wah, tapi masih maksudnya masih tidak menggunakan mesin aslinya ya. 1.800 aku naikin jadi 2.000. Oke. Untuk eksterior bagian-bagian depan tipenya jadi gini, original ya atau gimana? Jadi ya Golf Cabrio setahu aku ya cuman masuk satu tipe. Jadi semua Golf Cabrio di Indonesia sebenarnya harusnya sama. Cuman pernah beredar satu yang edisi Karman. Edisi Karman itu yang full bumper, depan belakang full bumper, ada side skirt, kalau nggak salah juga dia elektrik itunya, buka kabrionya. Ada teman masih ada kelihatan? Bukan teman sih, jadi cuma sekilas melihat di Instagram waktu itu ada yang punya. Wah, teman-teman nih kabar-kabarin nih kalau ada yang punya ya, warna hijau ya. Tapi yang punya itu juga salah satu orang yang koleksi mobilnya banyak banget, punya Ferrari, punya Lambo, segala macam. Gitu. Nah, ini berarti tipe ini originalnya sih Cabrio, bentuknya seperti ini. Seperti ini. Iya. Lampunya 2 atau 4 sih? Kalau masuk ke Indonesia sebenarnya 4. Oke. 4. Cuman ini aku downgrade jadi lampunya tinggal 2. Oke, gitu. Siap. Nah, perbedaan pasti banyak ya, maksudnya dibandingkan yang 4 pintu ya. Tapi ini yang unik adalah karena tadi kita bahas si VW Heritage ya, tempat online shopnya lah ya, buat si berbagai mobil, berbagai komponen VW ya. Mobil 4 pintu bisa dirubah jadi cabrio. Bisa banget. Barangnya ada semua. Kalau kita ngomongin semuanya ada sih enggak ya. Karena untuk mekanisme setahu aku sih nggak ada yang baru. Jadi semuanya mesti bekas. Itu mekanisme
kabrionya ya. Mekanisme Cuman kabrio. kalau kayak pintu, fender, kap mesin, chassis, trisplang, sasis bawah, apron belakang itu semua ada di VW Heritage. Oke, tinggal mau kerja cepat ya, Nah, benar. atau mau kerja seni ya Betul. dilakukan di Indonesia, dibikin iya. sendiri. Benar, handmade Ah, atau handmade. emang bikinan pabrik ya kan. Pabrik yang Walaupun plug and play. pabriknya bukan pabrik VW, aftermarket, cuman presisinya tuh bisa dibilang hampir 100%. Wow gitu. Dari tekukannya, dari pres-presannya semuanya hampir semuanya sama. Dan ada variasinya juga berbeda. Beda-beda, Beda-beda dan harga juga. Harganya beda-beda. Harga Jadi beda-beda ya. ada kalau kita ngomongin Indonesia bukan KW sih sebenarnya. Jadi kayak kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Jadi tergantung budget kita nih. Kalau kayak Mas pengennya yang biasa-biasa tapi baru, ada kita bisa kasih kualitas yang 3 atau 2 gitu. Mas pengennya yang bener-bener sama kayak aslinya, terus cetakannya sama, tebalnya sama, ya kualitas 1 kayak gitu. Wah, Itu ini di Veritas tuh ada tuh. Seru banget. Jadi bentuknya sama, mereknya berbeda dengan harga yang kadang jauh, kadang ya hampir mirip gitu. jadi di situ itu bukan OE parts ya, bukan original equipment ya, tapi Ada juga yang OEM, ada juga. ada yang OEM, cuman ada juga yang kayak aftermarket gitu. Oke, nah aftermarketnya biasanya mungkin harganya lebih miring ya. miring banget jauh Oke, miring. wah ini buat alternatif nih teman-teman nih punya VW, ada kepikiran punya bangun sesuatu yang lain atau pengen diremajakan lagi, Betul. yang plug and play gitu kan, pabrikan yang bikin, Bener. ini bisa jadi alternatif banget ya. Benar. Oke, siap, Itu sih siap. jadi bukan alternatif lagi, solusi. Solusi ya? Iya, karena kalau kita ngomongin bangun mobil, kita kan pengennya cepet jadi, Om. Iya. Iya kan? Kalau cepet jadi, kalau kita handmade nggak mungkin. Ya kan? Kalau handmade satu panel itu bisa 1 minggu mungkin. Kalau kita pesennya ramean, itu tunggu 3 minggu. Dari 3 minggu kita bisa datengin spare partnya. Waktu sebulan itu udah jadi berapa panel? Hampir semua panel mungkin. Oh iya iya. Bisa iya. semua jadi. Wah, solusi banget nih. Benar. Benar. Siap. Mas Wi, makasih banget ya ngobrol-ngobrol singkatnya. Ini teman-teman nih tips baru juga ya kalau teman-teman pengen ngebangun nih, kepikiran bangun VW, mungkin nggak hanya ini ya, nggak Iya. hanya Golf ya. Iya. Mungkin ada opsi-opsi tadi ya. Iya. Dan kalau pengen ngobrol-ngobrol, diskusi boleh ya Mas, masih mampir ke sini ya Iya. Mas Wi ya. Di tadi gini Om, di VW itu juga nggak cuman satu brand, cuman Golf aja, nggak. Pokoknya dari mulai Porsche sampai VW, pokoknya seluruh VW sama Porsche itu ada semua. Ada semua? Ada Karman ada Passat ada, Karman Gia, terus Safari, Transporter, Golf MK1 sampai MK4. Wah, lengkap ya? Lengkap Hampir. semua. Oke. Nah, Mas Wi, ini pertanyaan juga beberapa yang sempat titipan nih. Ini kalau Golf ya, kisaran sekarang harganya berapa? Mungkin dari yang bahan sampai yang udah jadi itu kira-kira gimana sih? Ya, kalau bahan itu range-nya dari 25 sampai 60 juta. Oke. Bahan ya? Bahan. Kita ngomongin bahan yang, kalau yang bahan banget mungkin 20 jutaan kali ya, 25, 30 itu udah yang bahan banget. Cuman kalau yang siap jalan mungkin 60, 70, tapi kita tetap pasti aja jajan juga. Oke. Itu untuk yang 4 pintu ya? 4 pintu. Yang 2 pintu, yang cabrio itu makin beda lagi lah harganya. Iya. Kalau ada nih Om, jadi ada temen juga yang pengen jual, itu udah kepala 2 pintu asli ya. 2 pintu aslinya. Nah, 2 pintu Hardtop asli. ya? Yang hardtop itu di 200-an. 200 jutaan ya? 200 jutaan. Wow, iya. Apalagi yang cabrio. Iya. Cabrio udah susah lah ya? Udah susah kita ngomongin kalau itu jodoh-jodohan dan apa ya, suka-sukaan sih harganya. Suka-sukaannya. Nah, yang pasti mengerikan ya. Siap. Mas Wi, kalau mau ke sini boleh dong dijelasin alamatnya di mana? Alamat aku di Cikunir Raya, Blok Swadaya nomor 63B. Patokannya pom bensin Shell. Pom bensin Shell Cikunir ya? Iya, yang baru. Paling gampang itu tadi gua ke sini juga tinggal ketik di Google Map aja, Ya, Amro Sekun, Garage ya. Garage, langsung sampai sini ya. Siap. Mas Wi, makasih banget ya ngobrol-ngobrol sama seputar MK1 Golf yang mungkin jarang ya nemuin bengkel seperti ini.
Dan teman-teman, itu aja, terima kasih sudah menonton. Kalau suka dan pengen ngikutin terus channelnya Oto Jadul, silakan di like, di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Itu aja, saya Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.